Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 299. Kenshin, yang tiba di restoran Rena. Ia pun bersama Kaori, segera masuk ke dalam, dan langsung disambut oleh Iwan. Iwan itu berkata, "Waduh bro, baru saja gua mikirin lu. Ternyata lu cepat datang ke sini. Beruntung banget nih, panjang umur untuk lu. Gua mau bicara penting denganmu bro." Iwan langsung mengajak Kenshin duduk. Kaori yang baru tiba mendengar hal itu. Lalu dengan tersenyum, ia menyapa Rena, dan juga Ririn. Mereka pun saling melihat, saling bertanya, dan saling bertegur sapa. Lalu Iwan terdengar bicara ke Kenshin. "Bro, lu baiknya, untuk beberapa hari ini, jangan keluar rumah jauh-jauh. Dan kamu harus hati-hati. Aku tadi sempat mendengar, kalau Yudis dan temannya itu, telah menyewa orang, untuk mencelakaimu bro. Ini tadi gua berkelahi dengannya, dan temannya bilang seperti itu. Gua khawatir bro, waktu lu sendiri di luar, tiba-tiba mereka datang, langsung mengeroyok lu. Itu bisa bahaya bro." Ketika mendengar hal tersebut, Kaori jadi khawatir. Begitu pula dengan Ririn, dan juga si Rena. Lalu Kaori mendekat ke Kenshin, memegang pundaknya, rambutnya itu pun sampai di bahunya Kenshin. Kaori lalu berkata, Sai, aku takut nih. Kamu kenapa-napa entar? Baiknya kita lapor polisi aja ya." Ririn dan Rena melihat itu. Kaori menyebut Kenshin dengan sayang, sambil tangannya memegang pundaknya Kenshin. Lalu Kenshin menjawabnya, "Gak usah Kaori, kan kita nggak ada bukti. Entar malah dikira fitnah. Bisa-bisa nanti kita yang dilaporin dengan pencemaran nama baik." Hahaha. Kenshin tertawa nampak tenang sekali. Dan Kaori memukulnya. "Kamu ini Sai dikhawatirin. Malah bercanda gini." Ririn pun langsung menyahutnya. "Iya Ken, betul itu. Baiknya kita lapor polisi aja ya. Takutnya entar terlambat." Ririn meski khawatir, tapi dia nampak tenang, terkesan menyembunyikan perasaan. Begitu pula dengan Rena, yang menyetujui hal itu. Rena pun bilang, "Iya Ken, benar. Kayaknya mereka itu serius. Kamu kan tadi malam katanya berkelahi dengan mereka." Kenshin menyahut, "Kamu kok tahu Rena masalah ini? Pasti Iwan nih yang cerita. Jangan-jangan Ririn tahu pula." Ririn pun menjawabnya, "Iya Ken, Mas Iwan aja tadi berkelahi. Jadinya ya kita tahu masalahnya." Kemudian Kenshin bilang, "Ya udah kalau gitu, kita makan aja. Nggak usah dianggap serius hal yang barusan. Kita bicarain restoran kamu Rena. Oh ya, kok banyak kardus roti di sini. Namanya sama semua. Apa ini pesanan Rena?" Si Rena menjawabnya, "Iya Ken, itu Pak Mori yang memesannya. Sebanyak 5.000 roti, untuk 3 hari lagi." Kenshin pun bertanya, "Lo bukannya Pak Mori itu? Kan dia punya restoran juga ya? Kok pesan roti di kamu Rena?" Si Rena pun bilang, "Iya Ken, awalnya aku juga tanya itu. Tapi beliau ingin beli roti yang dari restoran luar. Ya ini aku terima aja. Dan aku bikinkan." Di sela Kenshin bicara dengan Rena, serta Iwan dan Ririn menyimaknya, Kaori teringat kata ayahnya, sewaktu akan berangkat sebelumnya, kalau ada informasi apapun, jangan dirahasiakan lagi. Dan Kaori yang merasa khawatir akan keselamatan Kenshin. Secara diam-diam, Kaori mengirim pesan ke ayahnya. Kaori memberitahukan dirinya menulis kalimat, "Yah, Kaori baru dengar informasi ini," kata Mas Iwan temannya Kenshin. "Yudis telah menyewa orang bayaran Yah untuk mencelakakan Kenshin. Tapi belum tahu itu waktunya. Ini Kaori udah minta lapor polisi. Tapi Kenshin nggak mau Yah. Malah dia meremehin Pak Henry." Ketika mendapat informasi dari Kaori yang mengatakan seperti itu, Pak Henry pun langsung bicara sendiri. "Kurang ajar sekali mereka itu. Mau mencelakakan tuan muda. Pakai menyuruh orang bayaran. Benar-benar itu orang minta dikasih pelajaran." Istrinya yang saat itu di sampingnya bertanya, "Ayah bilang apa nih barusan? Emang ada kejadian apa ya?" Pak Henry menjawab, "Ini Mak Kaori baru memberitahukan kalau orang yang berkelahi dengan Kenshin semalam kini menyuruh orang bayaran
untuk mencelakakan tuan muda. Istrinya pun menyahut, waduh ya gawat itu. Baiknya ayah ke sana dan antar Kenshin pulang aja. Kan dia itu entar bagian keluarga kita ya. Pak Henry menjawab, mama ini ada-ada saja. Masa Kenshin yang udah dewasa gitu ayah jemput lalu diantar pulang? Ya pasti menolak ma. Lagian kalau dia bukan calon menantu, ayah juga pasti ke sana. Kan dia tuan muda, putranya bos besar. Para pegawai lain pun, kalau mengetahui hal ini, pasti berbuat hal yang sama. Terus gimana nih ya? Apa ayah membiarkan saja calon menantu kita terancam bahaya? Pak Henry menjawabnya, tunggu ma, ini ayah telepon ke Pak Michael. Kan Pak Michael itu masih mengawasi. Telepon pun tersambung. Pak Michael menjawabnya. Beliau bertanya, halo Pak Henry, ada apa ini? Pak Henry pun langsung berkata, oh ini Pak Michael, sekarang di mana ya ini? Pak Michael pun menyahut, ini Pak Henry lagi di depan restoran, mengikuti tuan muda. Dan Pak Henry lalu bilang, oh ya Pak Michael, ada info penting. Kata Kaori barusan, orang yang berkelahi dengan tuan muda semalam, informasinya telah menyewa orang bayaran dan berencana untuk mencelakai tuan muda. Kaori pun juga bilang, orangnya punya restoran yang kebetulan tempatnya bersebelahan dengan posisi Kaori saat ini. Pak Michael melihatnya, memang benar adanya. Di situ ada restoran yang sepertinya baru buka, karena nampak banyak sekali karangan bunga yang bertuliskan selamat. Kemudian Pak Michael berkata, baik-baik Pak Henry, terima kasih infonya. Kami akan mengantisipasinya. Di sini pun juga ada pengawalnya bos besar. Mereka ditugaskan pula untuk menjaga tuan muda. Kemudian Pak Henry menjawab, oh itu Pak Michael, baiknya hal ini dilakukan diam-diam. Karena khawatir tuan muda tak suka. Atau baiknya kita suruh aja pegawai keamanan yang ada di perusahaan lain, yang dekat-dekat dengan sini, dan belum dikenal pula, untuk masuk ke restoran tersebut. Pura-pura makan di situ. Kan bisa memantau lebih dekat. Gimana menurut Pak Michael? Di saat Pak Henry bicara seperti itu, Pak Michael yang bersama pengawalnya bos besar, tiba-tiba melihat mobil berhenti di depan restorannya Yudis. Lalu keluarlah beberapa orang, berjumlah 5 laki-laki, bertubuh kekar, berjalan masuk ke dalam. Kemudian Pak Michael menjawab, ya baiklah Pak Henry. Kalau gitu akan segera saya telepon orang-orang yang belum dikenal sebelumnya untuk berjaga-jaga, seperti yang Pak Henry katakan. Dan ini pun nanti, saya akan berencana masuk ke restoran orang itu untuk melihat-lihat, sekalian menyelidiki, mengumpulkan bukti tentang apa yang mereka rencanakan. Oh ya Pak Henry, kalau gitu sudah dulu. Ini tadi saya melihat, sepertinya orang suruhan itu masuk ke dalam. Khawatir kita terlambat, jadi ini langsung saja saya telepon ke bagian petugas keamanan, anak buah saya, yang dekat-dekat dengan sini, agar segera ke lokasi. Pak Henry pun mengiyakan. Lalu kemudian, di restoran Yudis sendiri, orang yang ditelepon Renaldi, ternyata sudah ada di dalam. Mereka membicarakan tentang Iwan, yang saat ini ada di restoran sebelah. Yudis itu berkata, kalau bisa kalian nanti hajar orang itu di tempat yang sepi, ikuti diam-diam. Jangan sampai ada bukti, entar kita lihat dari sini. Yang mana orangnya? Yudis belum tahu kalau Kenshin sudah ada di restoran, dan para orang suruhan itu menunggu. Mereka duduk di balik jendela, yang bisa melihat ke arah luar. Tak menunggu lama, hanya berselang 15 menit. Orang yang ditelepon Pak Michael pun tiba. Dengan menaiki mobil biasa, menyamar menjadi seorang pelanggan. Mereka pun masuk ke tempat parkir di halaman restoran Rena, kemudian berjalan, hendak masuk ke dalam, dan kebetulan pula Kenshin keluar, menuju motornya Iwan, untuk mengambil charger handphonenya. Tak disangka, dari balik jendela pengawasan, Yudis itu melihatnya, jadi senang dirinya, yang dicari malah datang sendiri. Tak menunggu lama, ia pun langsung bilang ke orang suruhannya, hei kalian lihat-lihat, laki-laki yang keluar itu. Ingat wajahnya baik-baik. Kalian nanti harus menghajarnya sampai babak belur. Dan orang bayaran itu menjawabnya, baik-baik bos, siap-siap. Perintah akan kami laksanakan. Sementara, Pak Henry yang di rumahnya, beliau merasa belum tenang, hingga memberitahukan masalah ini ke pimpinan perusahaan lain.
Jadinya, ketika mendapat informasi tersebut, para pimpinan itu pun sama, berencana pula, dengan cepat-cepat menyamar, kemudian mendatangi lokasi, di mana Kenshin saat ini berada. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya